Hari ini, mari kita selidiki kesaksian tentang Ibu Yerusalem Surgawi kita melalui Alkitab, supaya kita bisa memastikan bagaimana Alkitab memberi kesaksian tentang Ibu kita sekali lagi, dan memahatkan kesaksian itu di hati kita, dan semakin menguatkan iman kita sepenuhnya. Judul khotbah hari ini, Kitab Suci yang mengatakan bahwa itu harus terjadi demikian. Sekarang ini, ada sangat banyak gereja di dunia ini, dan semua gereja itu bersikeras berkata bahwa kepercayaan mereka lah yang benar. Jika begitu, apakah Alkitab sudah mengatakan bahwa Tuhan akan memberi keselamatan kepada anak-anaknya yang bertobat dan kembali kepada pangkuan Ibu Yerusalem Surgawi? Kita harus berfokuskan pada Kitab Suci yang mengatakan bahwa itu harus terjadi demikian. Dengan kata lain, kita perlu mengetahui apa ada atau tidak hal-hal yang sudah dibuktikan oleh Tuhan dan oleh para nabi. Seperti yang kita ketahui, Alkitab adalah firman Tuhan. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan sesuatu pun dari itu, bukan? Tuhan telah berfirman, Kitab Suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Mari kita lihat kehendak Tuhan yang berfirman. Segala yang dinubuatkan di dalam Alkitab harus terlaksana. Pertama-tama, mari kita lihat ciri-ciri Alkitab ini melalui Ulangan. Kita akan baca Ulangan pasal 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Di dalam ayat ini tertulis bahwa kita tidak boleh menambahi dan mengurangi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Itu dikarenakan seluruh 66 kitab suci ini firman siapa? Firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita manusia sama sekali tidak boleh menafsirkan Alkitab ini dengan pendapat kita, teori kita, ataupun pemikiran kita. Kita tidak boleh menambahkan suatu tambahan dari kita sendiri pada Alkitab. Kita harus tetap menerima apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Kitab ini adalah Alkitab, bukan? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat Alkitab. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan Tuhan dari Alkitab ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Firman ini sama dengan firman di Ulangan pasal 4. Tuhan memperlihatkan kehendaknya sekali lagi di dalam pasal terakhir Alkitab, yaitu Wahyu pasal 22. Janganlah menambahkan dan mengurangkan apapun dari firman ini. Jika kamu menambahkan sesuatu, malapetaka-malapetaka akan ditambahkan kepadamu. Jika kamu mengurangkan sesuatu darinya, kamu akan dikucilkan untuk mengambil bagian dari kota kudus. Demikianlah peringatan Alkitab kepada kita. Yesus juga menganggap hal ini yang sangat penting ketika dia datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dia cukup dapat menghindari situasi bahaya dengan mudah. Dia cukup dapat mengalahkan semua tentara yang datang menangkapnya dan yang datang untuk menyalibkannya. Tetapi dia membiarkan semua hal itu terjadi. Dia telah memutuskan hatinya, aku datang ke bumi ini untuk menjadi korban penghapus dosa. Jika aku menghindari krisis ini untuk tidak menjadi korban penghapus dosa, bagaimana dan siapa yang akan menggenapi yang tertulis dalam kitab suci dan mengatakan bahwa itu harus terjadi demikian? Saudara-saudari, tidakkah bisa melihat keputusan Tuhan, di mana dia pasti akan menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab? Mari kita lihat sekali lagi kehendak Tuhan yang ingin menggenapi Alkitab. Mari kita baca Matius pasal 26
Matius pasal 26 ayat 50 kita baca. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Yudas Iskariot berkhianat terhadap Yesus hanya dengan 30 uang perak, dan dia menyerahkan Yesus kepada hamba-hamba imam-imam kepala. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Yesus cukup berkuasa dan memiliki wewenang untuk menghindari situasi bahaya itu dan mengalahkan hamba-hamba imam-imam kepala yang datang untuk menangkapnya. Tetapi dia tidak berbuat demikian dan berkata, "Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Kristus harus menanggung semua dosa dan kesakitan manusia sebagai korban penghapus dosa? Siapa yang akan menggenapinya?" Dengan demikian, Yesus sudah menentukan Alkitab adalah firman-firman yang sama sekali tidak boleh ditambahkan atau dikurang dari apapun. Tuhan menyadarkan kita bahwa apa saja yang tertulis di dalam Alkitab tetap akan digenapi. Kalau begitu, hari ini mari kita cari beberapa hal yang penting dari dalam 66 kitab suci. Di dalam Lukas pasal 19, ada tujuan kedatangan Yesus ke bumi ini. Dia datang untuk mencari yang hilang dan melakukan apa? Dia datang ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan anak-anak yang hilang dari surga. Ketika kita tidak menambahkan atau mengurangkan apapun dari sistem surgawi dan sistem duniawi, tetapi kita mempelajarinya dengan berdasarkan Alkitab, kita bisa menemukan jalan kepercayaan yang benar dan mencari jawaban dari pertanyaan, kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Tuhan telah berfirman, "Jangan kamu menambahkan atau mengurangkan apapun dari Alkitab." Sekarang, mari kita lihat Ibrani pasal 8. Ibrani pasal 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah apa? Adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Di sini disebutkan tentang bait suci. Ketika mereka membangun bait suci di bumi ini, mereka membangunnya sesuai dengan bait suci sorgawi. Jika begitu, apakah bait suci sorgawi berbeda dengan bait suci duniawi? Kedua itu sama, karena bait suci duniawi dibangun menurut bait suci surgawi. Tentang apa yang terjadi di dalam bumi ini, Alkitab mengatakan bahwa itu adalah gambaran dan bayangan, dan yang ada di sorga adalah kenyataan. Tuhan telah berfirman, "Bangunlah bait suci di bumi ini sebagai gambaran dan bayangan dari apa yang ada di dalam surga." Mari kita pikirkan sistem keluarga di dunia ini. Ada bapa, anak laki-laki, dan anak perempuan. Dan ada juga siapa di dalam keluarga? Ada ibu. Itu adalah dunia gambaran. Dunia gambaran ini dibuat sesuai dengan apa? Dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada di surga. Sama seperti ada bapa di dalam keluarga duniawi. Ada juga Tuhan Bapa di dalam keluarga rohani. Dan sama seperti ada anak laki-laki dan anak perempuan di dalam keluarga jasmani, ada juga anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu anak-anak Tuhan di dalam dunia rohani, yakni dunia surgawi. Jika begitu, siapa lagikah yang ada di dalam keluarga jasmani di bumi ini? Ada ibu. Jadi di dalam dunia surgawi dengan pasti ada ibu surgawi. Ada ibu di dalam dunia gambaran. Itu gambaran dari apa?
Itu gambaran dari surga. Bukan hanya bait suci yang adalah sebuah gambaran dan bayangan yang ada di surga. Bumi, dunia di mana manusia tinggal, juga adalah sebuah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Tuhan membiarkan kita mengetahui bumi ini melalui hal bait suci. Ibrani pasal 8 mengatakan bahwa bumi adalah dunia gambaran dan bayangan. Sekarang, mari kita cari tahu kebenaran dengan subjek keluarga. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sama seperti ada Bapa di dalam keluarga dari dunia gambaran, ada Bapa di dalam dunia rohani, bukan? Ya, ada. Dia sungguh-sungguh ada. Bapa di bumi ini adalah gambaran dari Bapa surgawi. Jadi, dunia di mana kita tinggal adalah gambaran dari dunia surgawi. Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan kita bahwa ada Bapa jasmani di dalam keluarga duniawi, sama seperti ada Bapa rohani di dalam keluarga surgawi. Yesus sendiri telah mengajarkan kita hal ini pada waktu dia datang ke bumi ini. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yesus berkata bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Karena itu berdoalah demikian, siapa yang di sorga? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus telah mengajari kita bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan adalah Bapa surgawi kita. Sama seperti ada Bapa di dalam keluarga jasmani di bumi ini. Ada Tuhan Bapa yang memerintah seluruh alam semesta di dalam kerajaan surga. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan apapun dari Alkitab. Kita harus percaya pengajaran ini sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab itu. Hanya ketika itu, kita bisa berdiam di dalam kebenaran. Kalau begitu, panggilan Bapa diperlukan oleh siapa? Apakah panggilan ini diperlukan oleh seorang perempuan? Ataukah apa ini diperlukan oleh seorang tetangga? Apakah ini diperlukan oleh sepupu kalian? Siapa yang memerlukan panggilan ini? Anak-anak memerlukan panggilan ini. Bapa adalah panggilan yang digunakan oleh anak-anak di dalam keluarga. Hubungan yang lain tidak butuh panggilan ini. Di dalam keluarga jasmani di bumi, ada Bapa, anak laki-laki, dan anak perempuan, bukan? Demikian pula, ada Tuhan Bapa, dan ada anak laki-laki dan anak perempuan yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan secara rohani. Kita tidak usah melihat hal yang lain selain dari Alkitab. Mari kita pastikan segalanya melalui Alkitab. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi siapa? Aku akan menjadi Bapamu. Demikianlah firman Tuhan sendiri. Dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi siapa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam ayat ini tertulis, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ada Tuhan Bapa dan juga ada anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan. Segala hal di bumi ini sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam surga. Kita bisa memastikannya melalui Alkitab. Di dalam keluarga duniawi, ada Bapa, anak laki-laki dan anak perempuan,
dan juga ada siapa? Ada ibu yang memerankan sebuah peran yang terpenting di dalam keluarga. Sama seperti ibu yang memerankan sebuah peranan terpenting dalam keluarga duniawi. Harus ada ibu rohani di dalam keluarga rohani. Kita harus memastikan hal ini melalui Alkitab. Jika ada Tuhan Ibu, barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Ibu, dia tidak bisa diselamatkan. Itu disebabkan ada tertulis bahwa jika kita menambahkan sesuatu pada Alkitab, malapetaka akan ditambahkan kepada kita. Dan jika kita mengurangkan sesuatu dari Alkitab, Tuhan akan mengambil bagian dari hak masuk ke kota kudus di sorga. Ini keputusan yang telah dibuat oleh Tuhan. Makanya tak seorang pun bisa berkata, kita bisa masuk ke sorga walaupun kita tidak percaya kepada Ibu. Agar kita memperoleh kebenaran, kita harus membelalakkan mata kita dan merendahkan diri kita sendiri. Ada pepatah, kita tidak akan mendapat kebenaran jika kita tidak tersungkur. Di hadapan kebenaran, kita semua harus rendah hati. Hanya dengan demikianlah kita dapat memperoleh kebenaran yang kita cari. Keluarga duniawi dan keluarga rohani sangat simetris di dalam hubungan, gambaran, dan kenyataan. Alkitab menjelaskannya dengan sangat teliti. Di dalam keluarga duniawi, ada ibu. Jika begitu, apa ibu jasmani di bumi ini adalah merupakan gambaran dan bayangan dari ibu surgawi? Ya, betul. Kita perlu memastikan fakta ini melalui Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan bahwa tidak ada ibu surgawi, kita tidak usah percaya kepadanya. Kalau kita percaya apa yang tidak ada di dalam Alkitab, kita gampang berpaling dari jalan yang benar dan jatuh ke dalam kesalahan. Jadi, kita harus hanya menerima apa yang ada di dalam Alkitab. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Dan ialah ibu kita. Ketika kita menunjukkan ayat ini kepada orang-orang yang tidak pernah mendengar Tuhan Ibu, mereka sangat terkejut dan berkata, apa Alkitab ini sama dengan Alkitabku? Ya, tolong bawa Alkitabmu. Lalu kita menunjukkan ayat yang sama di dalam Alkitab mereka. Mungkin versi bahasa lain berbeda, bukan? Silahkan bawa versi bahasa apa saja, tetap sama firman-Nya. Dengan benar-benar sudah tertulis, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Menurut firman Alkitab, semua sistem duniawi adalah gambaran dan bayangan dari sistem surgawi. Hal ini adalah ayat yang sangat penting, yang melaluinya kita bisa memastikan hubungan di antara hal-hal duniawi dan hal-hal surgawi. Jika begitu, apakah hanya panggilan saja, Bapa, Ibu, dan anak laki-laki dan anak perempuan? Tidak. Saudara-saudari, dengan hubungan apa anggota-anggota keluarga duniawi terikat? Dengan darah, terikat dengan hubungan darah, bukan? Karena kita telah menerima daging dan darah orang tua kita masing-masing. Mereka bilang, kamu adalah anakku laki-laki dan anakku perempuan, bukan? Kalau begitu, dengan apakah keluarga surgawi terikat? Karena keluarga duniawi adalah gambaran dan bayangan dari keluarga surgawi. Keluarga surgawi juga terikat oleh darah. Kalau begitu, bagaimana Tuhan memberikan daging dan darahnya kepada kita, anak-anaknya? Bukankah hal ini yang terpenting? Mari kita cari tahu jawabannya melalui Alkitab. Mari kita baca Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Kata Paskah sering sekali muncul dan diutamakan ayat 18.
Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Siapa yang mengatakan demikian? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan kamu." Dia sungguh-sungguh berkata bahwa dia akan merayakan Paskah di ayat 19. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan melakukan apa? Dan mempersiapkan Paskah. Petrus dan Yohanes, mereka telah diutus oleh Yesus untuk mempersiapkan upacara kebenaran yang berharga dari Paskah. Tetapi hari-hari ini, semua gereja tidak merayakan Paskah kecuali gereja Tuhan kita. Itu sangat mengherankan. Paskah ini telah diajarkan oleh Yesus dan telah dirayakan Yesus sendiri sebagai teladan, tetapi mereka tidak merayakannya. Bukankah itu mengherankan? Kalau begitu, mengapa Yesus mengizinkan hari Paskah ini kepada umat manusia? Ada alasan yang penting. Mari kita cari tahu alasannya melalui ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, adegan ini persiapan Paskah dan perjamuan Paskah. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah apa? Inilah tubuhku." Yesus memberi roti pada hari Paskah dan berkata, "Inilah tubuhku." Yesus mengumpamakan roti kudus Paskah ini sebagai tubuh kudus Tuhan dan memberikannya kepada murid-muridnya. "Inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur. Ada apa di dalam cawan ini? Ada anggur. Yesus mengucap syukur atas anggur itu. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah siapa? Darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Darah dan tubuh Tuhan yang kudus dan mulia. Yesus memberikan kepada anak-anaknya roti dan anggur Paskah yang berharga ini sebagai suatu isyarat dan tanda, dan memerintahkan mereka untuk merayakan hari raya ini. Melalui Paskah, dia membuat kita anak-anaknya mengetahui bahwa identitas tubuh dan darah Tuhan yang kudus itu dengan berkata, "Inilah tubuhku dan inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dengan kata lain, orang-orang yang makan dan minum roti dan anggur Paskah bukan hanya makan dan minum roti dan anggur yang biasa, tetapi apa yang mereka makan dan minum? Itu maksudnya bahwa mereka bisa mewarisi daging dan darah Tuhan yang kudus. Oleh karena itu, orang yang tidak merayakan Paskah ini tidak bisa berkata di hadapan Tuhan, "Tuhan, Tuhan, aku anak Tuhan, tolong selamatkan aku." Di mata Tuhan, sama sekali tidak ada jejak mereka merayakan Paskah. Tidak ada daging Tuhan dan darah Tuhan di dalam mereka. Jadi Tuhan berkata, "Kamu bukan anakku." Itu sudah tertulis di dalam Matius pasal 7. Seperti yang kita baca di ayat ini, kita tidak hanya makan dan minum roti dan anggur Paskah. Paskah adalah hari kita mewarisi daging dan darah Tuhan yang kudus dan mulia. Dan upacara itu adalah perjamuan kudus Paskah. Di dalam keluarga duniawi, orang yang mewarisi daging dan darah orang tua disebut dengan anak. Dan anak itu memanggil kepada mereka yang mewariskan daging dan darah kepada anak itu dengan sebutan Bapa dan Ibu. Di dalam hubungan rohani juga, kita harus terikat oleh darah. Hubungan darah kita bisa dibuat oleh roti dan anggur Paskah, seperti Yesus berkata, "Inilah tubuhku dan inilah darahku." Ketika kita mewarisi tubuh dan darah Tuhan yang kudus dan mulia, kita bisa dimeteraikan sebagai anak-anak Tuhan yang kudus. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang sedemikian, kita akan mendapat hikmat dan pengertian supaya kita bisa memanggil Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Banyak kesaksian dari Alkitab yang memperlihatkan
bahwa ada Tuhan Ibu bagi kita, dan kita bisa memperoleh hidup yang kekal melalui Tuhan Ibu. Mari kita lihat firman yang terkait dengan hal ini. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Alkitab mengajari kita bahwa bukan hanya satu Tuhan Bapa sendiri menciptakan semua manusia. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Apa yang sudah dikatakan Alkitab itu? Baiklah kita menjadikan manusia. Bukan hanya satu Tuhan menciptakan manusia. Tuhan yang mengatakan dirinya kita, bukan Tuhan yang tunggal. Hanya ada satu Tuhan. Tuhan adalah yang esa. Ajaran ini salah. Alkitab kalian, Alkitab saya, dan Alkitab orang-orang lain tidak berbeda, tetapi sama dalam kata dan isinya di seluruh dunia. Karena ada asli Alkitab, isinya tidak boleh diubah. Mari kita baca ayat 26 sekali lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Di sini juga dikatakan apa? Baiklah kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Banyak orang mencoba membuat alasan untuk menjelaskan kata kita ini. Ada orang yang berkata, kita di sini adalah malaikat-malaikat. Tetapi malaikat-malaikat tidak bisa menjadi sang pencipta yang telah menciptakan manusia. Malaikat pun hanyalah salah satu ciptaan Tuhan menurut Alkitab. Oleh karena itu, kita di sini merupakan Tuhan yang berkuasa untuk penciptaan manusia. Di sini, apa yang pasti adalah bahwa Tuhan bukanlah satu. Kata kita membuktikan itu. Sebagaimana kata our dan us dalam Inggris menunjukkan Tuhan terbukti sebagai bentuk jamak. Jika Anda mempunyai Alkitab versi bahasa Inggris, cobalah cek hal ini. Firman itu tetap sama, tertulis bahwa kita bukan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Lalu laki-laki dan perempuan diciptakan. Melalui ekspresi rupa kita, kita bisa melihat gambaran keberadaan rupa Tuhan. Laki-laki diciptakan ketika Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Perempuan diciptakan ketika Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Jika begitu, Tuhan yang berfirman, baiklah kita, berada di dalam rupa apa? Ada Tuhan rupa laki-laki dan Tuhan rupa perempuan. Kepada Tuhan yang rupa laki-laki itu, manusia memanggilnya sebagai Tuhan Bapa dalam jangka waktu yang panjang. Kalau begitu, dengan sebutan apa kita harus memanggil Tuhan yang rupa perempuan? Tentu saja dia harus dipanggil sebagai Tuhan Ibu. Bukan hanya ada satu Tuhan Bapa, tetapi ada juga Tuhan Ibu. Semua manusia telah diciptakan oleh Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Hanya anak-anak Tuhan bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang tetap mewarisi daging dan darah Tuhan yang kudus dan mulia melalui Paskah. Hanya mereka saja dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Roh Kudus sendiri telah bersaksi tentang hal ini. Mari kita lihat itu. Kita akan baca Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah siapa? Adalah anak-anak Allah. Siapa yang telah menulis surat Roma ini? Siapa yang telah menulis ini dengan dorongan Roh Kudus Tuhan? Rasul Paulus. Jika begitu, gereja apakah yang Rasul Paulus ikuti?
Dan upacara apa yang sudah diadakan di dalam gereja itu? Ada hari Paskah, seperti juga ada hari Sabat. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, Rasul Paulus telah berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.'" Di dalam 1 Korintus pasal 11, kita dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan Paskah bagi kita. Kita sudah melihat firman Roma pasal 8 ayat 16, bahwa Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Melalui apa roh itu mengakui kita sebagai anak-anaknya? Ada daging dan darah Tuhan kita di dalam kita, bukan? Di dalam kita ada daging dan darah Tuhan yang telah berkata, "Inilah tubuhku dan inilah darahku." Makanya kita adalah siapa? Kita adalah anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan. Dengan mudah itu dipastikan. Orang-orang lain akan datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, Tuhan, kami telah bernubuat demi nama-Mu. Kami telah mengusir setan demi nama-Mu. Dan kami telah mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga." Lalu apa yang akan dikatakan Tuhan? "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Dengan melihat apa roh itu mengakui kita adalah anak-anak Tuhan, dengan melihat daging dan darah Tuhan yang ada di dalam kita. Bukankah begitu? Mari kita terus baca ayat 17. "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia." Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu datang ke bumi ini untuk mencari anak-anak yang hilang. Oleh karena itu, kita juga harus bersatu untuk mencari saudara-saudari kita yang hilang, bukan? Di dalam dunia rohani, kita tidak bisa mengenal siapa saudara-saudari kita dengan mata jasmani. Jadi, apa yang sudah diperintahkan kepada kita? Pergilah ke Samaria dan ke ujung bumi dan memberitakanlah Injil ini kepada semua bangsa tanpa kecuali satu orang pun. Bapa dan Ibu Surgawi datang ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan kita. Kita adalah anak-anak surgawi. Walaupun kita tidak bisa melihat siapa yang memperoleh daging dan darah Tuhan yang kudus, tetapi malaikat-malaikat pemusnah bisa melihat orang yang diberi daging dan darah Tuhan yang kudus. Untuk itu, meterai Tuhan telah dimeteraikan pada dahi anak-anak Tuhan. Malaikat-malaikat memeteraikan dengan berkata, "Oh, orang ini anak Tuhan. Ada anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan." Makanya, Paskah itu sangat berharga dan penting bagi kita. Di Lukas pasal 22, Yesus telah berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini." Mari kita baca Wahyu pasal 22 sebelum khotbah ini selesai. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, seperti yang kita ketahui, Roh adalah Tuhan rupa laki-laki. Dengan kata lain, Tuhan Roh Kudus adalah Tuhan Bapa. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, yakni Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, berkata apa? Marilah. Kepada siapa manusia harus pergi? Mereka harus pergi ke gereja yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Jika begitu, di mana ada gereja yang percaya kepada Roh dan pengantin perempuan? Di atas bumi ini, hanya gereja Tuhanlah satu-satunya gereja yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Barang siapa yang mau, harus pergi ke gereja di mana Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu memanggil mereka. Ada orang yang berkata, ada suatu gereja terkenal karena pendetanya terkenal. Saudara-saudari, kita harus lebih mengutamakan keselamatan daripada kenamaan. Gereja ada untuk keselamatan.
Jika suatu gereja itu terkenal karena anggotanya seorang artis dan seorang penguasa, maka gereja ini sudah salah. Gereja harus terkenal hanya karena ada Tuhan. Di dalam gereja kita ada Tuhan. Bukan hanya ada Tuhan Bapa, tetapi juga ada siapa? Juga ada Tuhan Ibu. Oleh karena itu, di sebanyak 175 negara, sangat banyak orang masuk ke dalam gereja kita, bukan? Gereja Tuhan kita sudah terkenal. Di dalam tempat yang terkenal ini, ada saya dan saudara-saudari, dan ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Di dalam gereja ini ada semua keluarga surgawi. Jadi, mari kita memiliki kebanggaan tersendiri dari sekarang. Semua orang kudus Tuhan tidak boleh mengabaikan pengajaran Alkitab ini, tetapi harus memahatkannya pada hati kita. Dengan memiliki iman yang benar terhadap Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, mari kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan telah menjamin tempat itu dengan Roh Kudus. Jadi mari kita punya iman besar yang membuat kita masuk ke tempat itu. Dengan harapan ini, saya menutup khotbah. Tuhan memberkati.